Halo semuanya, selamat datang di AWS Summit Online ASEAN 2022. Hari ini kami akan membagikan topik Building Better Governance to Service Citizen with the Cloud, yang artinya membangun pemerintahan yang lebih baik untuk melayani warga dengan cloud. Nama saya Aris Prabawa, Solution Architect Manager di AWS Public Sector Indonesia. Saya akan menjadi presenter utama untuk sesi kali ini. Kami juga memiliki demo menarik nanti di akhir sesi yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mega Fadilah, juga Solution Architect dari Public Sector di Indonesia. Adapun agenda pada sesi hari ini adalah, yang pertama, kami akan membahas tren dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengadopsi transformasi digital. Kedua, kami akan berbagi informasi tentang AWS di sektor publik. Ketiga, kami akan membahas bagaimana AWS dapat membantu pemerintah melakukan transformasi digital. Dan terakhir, akan ada contoh demo bagaimana AWS dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Seiring banyaknya interaksi masyarakat dan bisnis secara digital, mereka juga menaruh harapan tinggi kepada pemerintah untuk memberikan layanan masyarakat yang responsif dan juga terkoneksi secara digital, atau yang disebut dengan layanan e-government. Berdasarkan penelitian dari Forrester, berbagai pemerintahan di seluruh dunia saat ini telah atau sedang menerapkan berbagai macam inisiatif layanan masyarakat secara digital. Dan mereka menganggap bahwa teknologi cloud khususnya dianggap penting atau sangat penting untuk memfasilitasi inisiatif ini. Namun, meskipun banyak lembaga pemerintah mengadopsi teknologi baru seperti cloud, 70% pejabat pemerintah menganggap bahwa mereka masih tertinggal dari organisasi di sektor swasta. Data ini berasal dari survei global dari Deloitte yang mencakup tanggapan lebih dari 1.200 pejabat pemerintah pada lebih dari 70 negara. Di survei ini juga disebutkan bahwa setiap negara berada pada tahap yang sangat berbeda dalam perjalanan transformasi digital mereka, dengan mayoritas negara masih pada tahap awal. Ada 3 faktor mengapa lembaga pemerintahan terhambat dalam perjalanan transformasi digital mereka. Faktor pertama adalah ketatnya regulasi dan kepatuhan keamanan untuk membatasi penggunaan layanan dari public cloud dikarenakan persepsi public cloud yang kurang aman. Sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan inovasi dan kecepatan yang ada pada public cloud. Faktor kedua adalah sistem legacy atau kuno. Selama beberapa dekade, banyak lembaga pemerintahan telah banyak berinvestasi teknologi pada pusat data mereka seperti server, jaringan, storage, sistem AC data center, serta pengoperasian dan pemeliharaan perangkat. Biasanya akan ada penolakan terhadap inisiatif untuk pindah ke teknologi yang berbeda seperti cloud karena masalah kompatibilitas, investasi infrastruktur yang masih belum mencapai akhir masa pakai, dan juga keterbatasan kemampuan staf yang ada. Dan keterbatasan kemampuan staf ini adalah faktor yang ketiga. Berdasarkan survei dari IDC pada pemerintah Eropa, 63% mengatakan kurangnya keterampilan dan pengalaman merupakan penghalang bagi mereka untuk berpindah ke teknologi cloud, dan hanya 35% dari mereka yang memiliki program untuk pengembangan keterampilan digital. Teknologi cloud menawarkan sarana untuk membuka jalan bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Cloud menawarkan inovasi, kecepatan, kelincahan, skalabilitas yang hampir tak terbatas, kolaborasi yang lebih baik antar tim, dan juga penghematan biaya. Dengan inovasi tersebut, cloud dapat mendukung visi pemerintah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dengan potensi proyek yang berdampak luas, mempercepat pembangunan ekonomi, layanan keterlibatan warga yang lebih baik, mendukung penelitian dan pendidikan, serta meningkatkan kelestarian lingkungan. Salah satu pemimpin dalam ruang cloud computing adalah AWS atau Amazon Web Services. AWS menyediakan platform infrastruktur yang handal, scalable, dan berbiaya rendah di cloud infrastruktur yang mendukung jutaan customer di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. AWS memiliki pengalaman membangun dan mengelola cloud sejak tahun 2006
dan memiliki lebih dari 200 layanan untuk memecahkan masalah customer. Saat ini, AWS tersedia di 84 zona ketersediaan atau availability zone di 26 wilayah di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, Indonesia. Sampai dengan sekarang, AWS telah berhasil menurunkan harga sebanyak 109 kali dikarenakan efisiensi yang kami dapat dari skala ekonomi. AWS memiliki lebih dari 100.000 mitra yang dapat memberikan solusi inovatif dan memecahkan tantangan teknis untuk customer. Di sektor publik, AWS telah membantu lebih dari 7.500 lembaga pemerintahan, lebih dari 14.000 lembaga pendidikan, dan lebih dari 35.000 organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk berinovasi dan memecahkan masalah mereka. Berikut adalah beberapa organisasi sektor publik yang menggunakan layanan AWS. Banyak dari organisasi ini memiliki persyaratan keamanan yang sangat ketat, seperti NASA, dan juga dipakai oleh penyedia pendidikan global seperti Coursera. Di Indonesia sendiri, layanan AWS dipakai oleh lembaga pemerintahan seperti Diskominfo Jabar, Diskominfo Bali, dan juga beberapa lembaga pendidikan seperti Bina Nusantara University dan juga Universitas Pasundan. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana institusi pemerintahan dapat mencapai kepatuhan terhadap peraturan, privacy, dan keamanan di AWS. Keamanan cloud akan selalu menjadi prioritas utama dari AWS. Infrastruktur inti AWS dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan sekalipun. AWS juga memiliki seperangkat alat keamanan cloud yang sangat lengkap dengan lebih dari 200 layanan keamanan, kepatuhan, dan tata kelola. Misalnya, AWS memiliki AWS CloudTrail untuk layanan logging dan AWS Config sebagai manajemen konfigurasi untuk tata kelola dan kepatuhan. AWS telah mencapai sejumlah sertifikasi dan akreditasi yang diakui secara internasional, seperti ISO 27017 untuk keamanan, ISO 27018 untuk privacy, dan SOC 1, SOC 2, dan juga SOC 3. AWS juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi PCI dan juga HIPAA. AWS memiliki model tanggung jawab keamanan bersama customer, atau yang disebut dengan Shared Responsibility Model. AWS bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol infrastruktur fasilitas fisik data center sampai ke lapisan virtualisasi dan sistem operasi host. Sedangkan customer bertanggung jawab untuk memastikan keamanan aplikasi dan data yang mereka bangun di AWS. AWS menyediakan berbagai macam dokumen best practice, feature enkripsi, dan panduan lain yang dapat dimanfaatkan oleh customer untuk memberikan keamanan di tingkat aplikasi dan data. Dengan memiliki model tanggung jawab bersama antara dua entitas, yaitu AWS dan juga customer dapat mencapai keamanan aplikasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai oleh satu entitas saja. Banyak pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi kebijakan yang mengutamakan cloud, atau disebut juga dengan Cloud First Policy, yang secara aktif mendorong lembaga pemerintahan lainnya untuk mengadopsi layanan cloud karena lebih hemat biaya, lebih gesit, lebih aman, dan memberikan lebih banyak feature. Bagi banyak lembaga pemerintahan, mengadopsi cloud adalah sebuah perjalanan. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana lembaga pemerintah mengadopsi cloud hybrid dan melakukan modernisasi sistem legacy mereka dengan AWS. Meskipun sebagian besar aplikasi dan data dapat dengan mudah dimigrasikan ke cloud, ada beberapa aplikasi yang tetap harus berada di data center lokal karena kebutuhan pemrosesan data lokal atau persyaratan data residensi. Untungnya, keputusan migrasi ke cloud bukan berarti harus semua aplikasi berpindah atau tidak berpindah sama sekali. Proses migrasi ke cloud adalah perjalanan atau journey, dan kita bisa memilih mana aplikasi yang bisa diletakkan di cloud dan
mana yang harus di on-premise, kemudian mengintegrasikannya. Integrasi antara cloud dan data center lokal ini disebut dengan hybrid cloud. AWS memiliki beberapa cara untuk mengintegrasikan cloud AWS dengan infrastruktur data center lokal. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan jaringan hybrid dengan AWS Direct Connect atau VPN antara AWS Cloud dan data center lokal. Dalam beberapa kasus penggunaan, kami juga memiliki AWS Outpost yang merupakan subset dari layanan AWS di region yang dapat dideploy di data center lokal manapun untuk mendapatkan pengalaman hybrid cloud yang terbaik. Menyambung dari slide sebelumnya, banyak organisasi termasuk lembaga pemerintah memindahkan aplikasi legacy seperti SAP, database, mainframe ke arsitektur modern di cloud dengan prioritas yang berbeda. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, yaitu mempercepat bisnis transformasi, menambahkan kecepatan, inovasi dan kegesitan, mengurangi biaya, skalabilitas yang tinggi, dan meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Laporan dari Flexera, yaitu perusahaan SaaS yang fokus di solusi hybrid IT di tahun 2021, mengatakan bahwa lebih dari 50% aplikasi dan data dari suatu organisasi akan berada di public cloud dalam 12 bulan. AWS memiliki budaya customer first atau customer adalah yang utama. Dengan prinsip budaya ini dan pengalaman lebih dari 10 tahun menangani ribuan customer besar di dunia, AWS telah membangun tools, program, dan layanan yang dapat membantu organisasi untuk menggantikan aplikasi legacy mereka menjadi aplikasi yang lebih modern. Ada beberapa opsi solusi dari AWS yang bisa dipilih, mulai dari aplikasi pihak ketiga yang disertifikasi penuh, sampai ke solusi dari AWS dan partner yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. Customer juga dapat memilih untuk menggunakan material gratis yang tersedia, layanan AWS profesional, maupun layanan dari partner bersertifikasi untuk memandu mereka dalam melakukan migrasi ke cloud. Saya akan berbagi mengenai kisah sukses dua lembaga pemerintahan yang sukses memigrasikan aplikasi mereka ke AWS. Yang pertama adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali. Ketika pemerintah Provinsi Bali meluncurkan inisiatif Pulau Pintar atau Smart Island, mereka membutuhkan lebih banyak skalabilitas daripada yang dapat ditawarkan oleh data center tradisional. Oleh karena itu, mereka memigrasikan sistem lokalnya ke sistem berbasis cloud dengan AWS. Mereka juga meluncurkan sistem absensi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan lebih dari 19.000 pegawainya melakukan absensi ke kantor secara virtual setiap pagi dan sore secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dengan migrasi ke AWS, pemerintah Provinsi Bali telah menghemat hampir 69% dalam biaya bulanan untuk sistem absensinya, sehingga kelebihan dana yang ada dapat digunakan untuk mendukung inovasi dan memajukan program Pulau Pintar. Yang kedua adalah Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian Indonesia yang fokus pada peningkatan kompetensi dan kewirausahaan yang ditujukan kepada pencari kerja maupun pegawai yang terdampak oleh pemutusan kerja atau PHK dan yang membutuhkan tambahan skill di usaha kecil dan menengah. Namun, banyak yang mencoba memanfaatkan program Kartu Prakerja untuk keuntungan pribadi dengan mengajukan beberapa pendaftaran palsu dengan identitas yang berbeda. Kartu Prakerja sebelumnya telah mencoba memeriksa dan mendeteksi pendaftaran palsu ini menggunakan perangkat lunak yang dibuat sendiri dan secara manual harus mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah di Kementerian Dalam Negeri. Namun ternyata hasilnya memakan waktu yang lama dan kurang memuaskan. Untuk itu, Kartu Prakerja bekerjasama dengan Amazon Web Services atau AWS untuk meningkatkan dan menskalakan proses verifikasi identitasnya. Setelah menerapkan Amazon Text Track
yaitu layanan untuk mengekstrak teks pada dokumen pada Juli 2021, Kartu Prakerja kini dapat menyelesaikan setiap verifikasi dalam hitungan detik dengan hasil yang lebih akurat. Solusi dari AWS ini membantu Kartu Prakerja untuk memastikan bahwa lebih banyak masyarakat Indonesia yang sah dapat menikmati program Kartu Prakerja. Sekarang mari kita pelajari bagaimana AWS membantu lembaga pemerintahan dalam mengatasi kesenjangan keterampilan digital. Beberapa lembaga pemerintah membuat tim khusus yang biasanya disebut sebagai Digital Transformation Office atau DTO, sebagai sarana digital transformasi yang salah satunya adalah memulai migrasi layanan dan aplikasi ke cloud. DTO ini biasanya tim yang terdiri dari berbagai tim fungsional dan fokus pada hasil akhir, yang memiliki beberapa kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah Business Office, Cloud Business Office, yang menyediakan dukungan bisnis, tata kelola, dan sumber daya manusia dalam proses migrasinya ke cloud. Yang kedua adalah Cloud Platform Engineering, yang bertugas untuk melakukan konfigurasi platform cloud AWS agar selaras dengan standar pemerintah untuk arsitektur, operasi, keamanan, regulasi, dan juga biaya. AWS memiliki sejumlah program untuk membantu lembaga pemerintah dalam meningkatkan kemampuan staf di bidang teknologi cloud. Pertama, kami menawarkan perpustakaan khusus pelatihan digital secara gratis yang memungkinkan Anda belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, salah satu cara paling efektif untuk melatih staf Anda adalah dengan melakukan pelatihan di dalam kelas. Instruktur ahli kami akan mengajar tim Anda dengan kombinasi antara teori dan praktek langsung. Pelatihan ini dalam kelas merupakan cara terbaik untuk mempercepat pengetahuan tim Anda mengenai teknologi AWS dan menerapkan keterampilan baru mereka di pekerjaan secepat mungkin. Selain itu, program sertifikasi AWS membantu Anda untuk memvalidasi pengetahuan dan keterampilan karyawan yang ada pada teknologi cloud AWS. Sertifikasi AWS juga membantu Anda dalam proses perekrutan staf yang terampil untuk tim Anda. AWS juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, organisasi nirlaba, dan pemerintah untuk mempersiapkan talenta yang mahir teknologi AWS dengan berbagai program pendidikan seperti AWS Educate dan AWS Academy. Saya akan berbagi mengenai kisah sukses 2 customer yang melakukan peningkatan skill digital dengan AWS. Yang pertama, AWS bermitra dengan Kota Busan di Korea dalam membangun fasilitas terintegrasi tingkat nasional untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Fasilitas ini menyediakan program pelatihan khusus untuk layanan dan konsultasi teknologi cloud. Selain itu, fasilitas ini juga mendukung sejumlah startup agar dapat mengembangkan kemampuan di berbagai bidang khusus, mulai dari kecerdasan buatan, game online, hingga bidang keahlian layanan cloud yang lainnya. Yang kedua, bersama dengan ITB, AWS menyediakan pelatihan dasar cloud dan kecerdasan buatan tingkat lanjut untuk 600 siswa di Bandung. Siswa dan pengajar yang berpartisipasi dalam event ini menerima keanggotaan AWS Educate untuk kemudian melanjutkan belajar mandiri dengan kredit promosi AWS yang dapat digunakan untuk mengembangkan proyek dan juga prototipe. Rekan saya, Mega Fadilah, akan membagikan demo menarik untuk Smart Traffic Monitoring dengan teknologi AWS Machine Learning. Baik, kita telah lihat mengapa dan bagaimana AWS Cloud bisa membantu membangun kepemerintahan yang lebih baik. Sekarang, kita akan melihat salah satu contoh use case di mana AWS bisa membantu organisasi berinovasi. Di sesi hari ini, demo yang akan kita lihat adalah Smart Traffic Monitoring. Ada banyak pemerintah lokal yang telah mengimplementasi kamera CCTV di daerahnya untuk memonitor kondisi lalu lintas. Tetapi masih banyak yang memonitor kamera CCTV secara manual.
Proses untuk mengkoleksi data dari video mungkin juga membutuhkan entry data manual. Dengan teknologi AI/ML dan Analytics, kita bisa mengumpulkan informasi lebih dalam dari video CCTV, seperti jenis kendaraan, jumlah kendaraan, kecelakaan, parkir ilegal, dan lainnya. Ada 3 kelebihan utama dari solusi ini. Pertama, solusi ini memberikan otomatisasi. Dengan menggunakan machine learning untuk mendeteksi kendaraan, kita akan mengurangi proses manual untuk monitor kamera CCTV dan mengkoleksi data dari video. Lalu, kita bisa mendapatkan insights atau wawasan lebih dalam dari video CCTV yang bisa digunakan untuk perencanaan operasional, pemeliharaan, dan lainnya. Ketiga, karena kita dapat mengumpulkan semua data CCTV di satu tempat, kita bisa melihat situasi lalu lintas dan tren sejarah secara centralized atau secara terpusat. Ini adalah aplikasi demo kita, Smart Traffic Monitoring. Aplikasi ini memiliki 3 komponen utama, Traffic Simulation, Vehicle Detection, dan Analytics Dashboard. Pertama, mari kita lihat komponen Vehicle Detection yang menjadi pondasi dari sistem ini. Kita telah mengembangkan model machine learning untuk mendeteksi tipe-tipe kendaraan dari suatu gambar yang diberikan. Kita lihat di sini bahwa model tersebut telah membedakan antara mobil dan truk besar. Untuk use case lain, kita juga bisa melatih modelnya untuk mendeteksi kecelakaan, lubang di jalan, kendaraan yang parkir ilegal, dan lainnya. Sekarang, mari kita lihat komponen Traffic Simulation. Idenya adalah untuk mencoba mengotomatisasikan lampu merah menggunakan data yang kita dapat dari model vehicle detection sebelumnya. Logika yang paling dasar adalah untuk memberikan lampu hijau ke jalan yang memiliki jumlah kendaraan paling banyak. Mari kita masukkan beberapa data CCTV. Ini adalah beberapa stream CCTV lokal yang tersedia secara publik dari pemerintah. Kamera CCTV sebenarnya terletak di jalan-jalan berbeda, tetapi untuk demo ini kita bisa menganggap bahwa mereka terletak di persimpangan yang sama. Mari kita mulai simulasinya, di mana sistem ini akan mencoba menentukan jalan mana yang akan diberikan prioritas lampu hijau. Sistem ini telah menunjukkan bahwa jalan di kanan memiliki kendaraan paling banyak dari ketiga jalan ini. Maka dari itu, sistem ini akan memberikannya lampu hijau. Sekarang, dari jalan terakhir yang diberikan lampu merah, jalan ini memiliki jumlah kendaraan paling banyak dan telah diberikan lampu hijau. Hal lain yang bisa kita lakukan dari informasi yang telah kita kumpulkan adalah untuk membuat dashboard analitik. Di demo ini, karena model machine learning telah dilatih untuk membedakan jenis kendaraan dan menghitung jumlahnya, kita bisa melihat tren sepanjang waktu. Kita juga bisa memonitor tren tersebut berdasarkan area atau jalan. Dengan memiliki informasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan yang tepat. Mari kita lihat bagaimana aplikasi ini berjalan secara teknis. Pertama, front-end aplikasi tersebut adalah website statis yang di-host menggunakan Amazon CloudFront dan Amazon S3. CloudFront adalah Service Content Distribution Network, disebut juga CDN, sedangkan Amazon S3 adalah Service Penyimpanan Objek. Lalu untuk back-end atau API, kita menggunakan Amazon API Gateway dan AWS Lambda. Dengan Lambda, kita bisa menjalankan kode dan kontainer Docker tanpa menggunakan server. Disinilah di mana model machine learning dan processing lainnya berjalan. Setelah itu, hasil dari model machine learning yang berjalan di Lambda
seperti jumlah kendaraan, dikirim ke bucket S3 lain menggunakan Amazon Kinesis Firehose. Kita lalu membuat visualisasi atau dashboard dengan data tersebut menggunakan Amazon QuickSight. Sebelum membuat aplikasi ini, kita melakukan riset dan pengembangan untuk model machine learning tersebut menggunakan Amazon Rekognition dan Amazon SageMaker. Amazon Rekognition memberikan model untuk object detection yang siap pakai, sedangkan SageMaker memungkinkan kita untuk kustomisasi dan fine-tune model machine learning. Anda mungkin melihat bahwa aplikasi ini tidak menggunakan server atau virtual server, karena ini menggunakan konsep serverless. Karena itu, aplikasi ini akan scale up dan scale down sesuai penggunaan. Dari contoh demo ini, kita bisa melihat bagaimana AWS bisa membantu organisasi Anda untuk berinovasi dan menjawab kebutuhan bisnis secara cepat. Organisasi Anda dapat mengintegrasikan teknologi seperti machine learning, big data, dan analitik baik ke aplikasi baru maupun yang sudah ada, tanpa investasi besar di depan. Sekarang, rekan saya, Aris Prabawa, akan memberikan ringkasan tentang bagaimana AWS bisa membantu digital transformasi dan bagaimana organisasi Anda bisa membangun keterampilan AWS Cloud. Sebagai pesan penutup, AWS sebagai pemimpin pasar cloud memiliki inovasi dan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam membantu customer melakukan proyek migrasi dan modernisasi. Anda dapat melakukan modernisasi pada aplikasi legacy Anda, mentransformasikan aplikasi kritikal, dan mengadopsi kecerdasan bisnis dengan mengimigrasikan dan memodernisasikan aplikasi Microsoft, SAP, dan VMware sebagai bagian dari strategi transformasi digital. Dengan AWS, Anda bisa mendapatkan infrastruktur cloud yang paling ekstensif untuk optimisasi biaya, skalabilitas, keamanan, dan performa yang tinggi. Anda juga dapat menggunakan tools cloud native dari AWS untuk melakukan development aplikasi secara agile, data analytics yang kompleks, dan berinovasi lebih cepat dari sebelumnya. Dengan pengalaman lebih dari 1 juta customer aktif di seluruh dunia, AWS bersama jaringan partner AWS dapat membantu Anda mempercepat inovasi dalam proses transformasi aplikasi dan data untuk mendukung tujuan organisasi Anda. Demo dan studi kasus tadi mengakhiri sesi kami hari ini. Kami mendorong Anda untuk terlibat dalam konten pelatihan dan sertifikasi kami. Skills Builder adalah pusat pembelajaran online kami yang memudahkan siapa saja, mulai dari pemula hingga profesional berpengalaman, untuk membangun keterampilan di AWS Cloud. Kami menawarkan lebih dari 500 kursus digital gratis yang dapat membantu Anda dan tim Anda membangun keterampilan cloud baru dan mempelajari tentang layanan terbaru sesuai dengan waktu dan tempat yang nyaman bagi Anda, hingga 16 bahasa. Dalam Skill Builder, Anda dapat memanfaatkan rencana pembelajaran yang fleksibel, yang menawarkan kursus digital yang direkomendasikan, yang disesuaikan dengan domain atau peran pekerjaan tertentu. Saat Anda membangun keterampilan, pertimbangkan untuk mempersiapkan salah satu dari 11 sertifikasi AWS kami. Sertifikasi yang diakui industri ini mencakup tingkat dasar, profesional, dan khusus untuk memfasilitasi pengetahuan dan keterampilan AWS, serta membangun kredibilitas dan kepercayaan diri Anda. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam komunitas AWS tersertifikasi yang menyatukan praktisi bersertifikasi AWS dalam komunitas online eksklusif. Anda akan berpartisipasi dalam forum diskusi, mendapatkan peluang pembelajaran dan jaringan, serta tantangan dari tim AWS untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Pindai 1 atau kedua kode QR di layar untuk memulai pelatihan dan sertifikasi keterampilan cloud Anda. Terima kasih telah menghadiri AWS Summit Online ASEAN 2022. Jangan lupa untuk mengisi formulir survei yang telah disediakan, karena masukan Anda sangat penting bagi kami untuk meningkatkan sesi kami di masa mendatang. Sampai jumpa di sesi AWS Summit berikutnya.